Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afham. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan, tapi memberikan contoh. Kok memberikan contoh, nanti jelek dong. Memberikan informasi bagaimana beberapa jenis-jenis masalah yang ada di berbagai tingkatan sekolah, baik itu TK, sekolah dasar, SMP, ataupun sekolah lanjutan, baik itu SMA, SMK, dan sederajat. Namun pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi pada tingkatan sekolah yang ada di sekolah lanjutan atau sekolah lanjutan itu dapat dirincikan sebagai SMA, SMK, ataupun sederajat begitu. Masalah-masalah yang ada di SMA itu ada berbagai macam ya, bahkan banyak. Apakah itu? Simak video kali ini. Yang pertama adalah masalah emosi. Masalah emosi remaja adalah sangat meledak-ledak ya. Kalau Anda sudah memasuki masa-masa remaja, itu tandanya ada sedikit tanda yang unik, bahwa Anda itu sudah mulai berani membantah pernyataan orang lain, baik itu orang tua ataupun orang lain. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngeyelan. Dan masalah yang ada di SMA itu ada berbagai macam masalah tentang emosi. Namun akan saya tampilkan cuplikan video kali ini itu menandakan bahwa remaja itu sangat sensitif terhadap emosinya. Video cuplikannya bagaimana? Ini dia. Dari video yang saya tampilkan tadi, cuplikan video yang saya tampilkan tadi, bahwa remaja itu sedikit kesenggol, kalau bahasa Jawa itu apa ya, sangat sensitif lah dia. Ada masalah sedikit, masalah sepele itu berujung sangat-sangat pele, bahkan ya berujung masalah besar, bahkan terjadi saat tawuran seperti video yang saya tampilkan tadi. Itu mungkin masalahnya hanya biasanya kalau cowok itu biasanya geng motor, tersinggung, saling ejek gitu. Jadi kita sebagai remaja itu harusnya bisa pandai mengontrol emosi. Jadi tugas bimbingan konseling dalam sekolah menengah atas, terutama sekolah lanjutan, itu adalah membimbing para pelajarnya agar tidak terjadi halnya tawuran ataupun istilahnya dari bertengkar antar siswa ataupun antar sekolah. Jadi nanti kita sebagai remaja itu hendaknya ya bisa kontrol emosi. Masalah sepele itu bisa dirundingkan. Jika ada masalah itu bisa kita bicarakan dengan baik-baik, tanpa kekerasan fisik, namun dengan hati nurani dan jiwa rohani yang baik gitu. Oke, yang kedua yaitu masalah penyiksaan diri siswa terhadap teman-temannya. Seperti contohnya adalah gini, kalau teman Anda itu katakanlah semuanya pintar, di kelas itu semuanya pintar,
Kalau Anda tidak bisa menyesuaikan diri, Anda akan tertinggal. Seperti apa ya, kalau teman-teman itu sudah bisa melejit semua, ranking 1 semua gitu, katakan ranking 1 semua. Kalau Anda malas-malasan, tidak terus belajar, tidak mau berusaha, tidak bisa menyesuaikan dalam lingkungan Anda, maka Anda akan tertinggal sendiri. Anda akan tertinggal sama teman-teman sendiri. Bahkan Anda tidak akan dapat teman, tidak akan dapat teman mengobrol. Bahkan gimana ya, ada anggapan teman Anda begini, kadang ada yang kalau bahasa gaulnya itu menjulitin Anda gitu, begini, si A ini nggak mau belajar, dia maunya gini terus, malas-malasan, minimal begitu. Jadi Anda harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Kalau Anda merasa tidak nyaman, merasa terpojokkan, gimana ya, kurang nyaman, Anda bisa konsultasi ke guru BK Anda. Jadi tugas BK Anda ada tugas dari BK di SMA itu bisa saja menjadi teman curhat, katakanlah teman curhat gitu ya. Bu, saya kok di SMA begini, Pak, saya kok di SMA begini. Ceritakanlah masalah-masalah Anda tentang penyelesaian diri terhadap teman Anda itu kepada guru BK Anda gitu. Oke, kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu masalah seksual. Dua siswa SMA, saya contohkan siswa SMA ya. Siswa SMA itu sudah memasuki masa-masa pubertas. Dia sudah mengalami menstruasi bagi yang perempuan, terus sudah kalau yang cowok itu istilahnya sudah balik begitu. Jadi masalah seksual ini sangat rentan kalau tidak ada sex education atau pendidikan seksual yang kurang bagi siswa. Pergaulan di zaman sekarang atau zaman now itu sangatlah bebas. Jadi kalau tidak ada tentang penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, bahaya seksual, bahaya free sex, itu nanti siswa akan terjerumus dalam hal tersebut. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama lingkungan. Itu sangat mempengaruhi. Kalau siswa itu tergabung ya, istilahnya dia salah pergaulan, itu akan sangat mempengaruhi bahwa dia akan bertindak menyimpang dalam penyelesaian dalam masalah seksual begitu. Adapun contohnya, tapi tidak akan saya berikan contoh seksualnya ya, tapi akan memberikan ilustrasinya. Nanti akan saya berikan cuplikan saya mengambil konten ini gitu, begitu. Jadi bagaimana contohnya? Aku sangat bahagia. Apakah yang ku rasa benar jatuh cinta? I found a love. Di jalan menuju sekolah, aku bertemu Reddy. Dia mengajakku pergi. Tanya, hari itu aku bahagia. Bahkan aku lupa segalanya. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian itu, aku mulai merasakan perubahan yang aneh di tubuhku. Aku sering mual dan pusing. Aku sedikit terkejut. Tanpa pikir panjang, aku membeli test pack. Dan kalian tahu hasilnya? Aku merasa hancur. Benar-benar hancur. Masa depanku hancur. Dan aku takut jika orang tuaku tahu. Hal ini cepat-cepat aku beritahu pada Reddy. Apa nih? Gue hamil sama lo. Tak kusangka Nggak mungkin hamil Reddy sama tidak gua. mau bertanggung Dan gue jawab. yakin lo ngelakuin nggak semuanya bodoh kan? Bahkan dia tidak mengakui janin yang ada dalam kandunganku Gue ini. jadi itu cuma sama lo. Aku Kamu sangat bertanggung jawab pokoknya hancur. intinya. Masa depanku hancur. Duniaku seolah-olah runtuh. Aku tidak sanggup menghadapinya. Aku nggak sanggup. Aku nggak mau. Oke. Dan kalau tadi saya udah menjelaskan yang ketiga tentang masalah seksual, kita masuk ke yang keempat, yaitu tentang masalah sosial. Banyak sekali masalah sosial yang dialami oleh siswa.
terutama adalah tentang masalah agama, contohnya ras, budaya, terus ekonomi. Kadangkala itu kita sering mendengar tentang masalah siswa yang bullying ya kalau sekarang ya. Jadi itu masalah sosial yang sangat ya, kalau saya anggap sepele ya sepele, tapi kalau dianggap besar ya besar. Karena apa? Sebenarnya bullying itu kan tujuannya itu guyon, bercanda kepada teman kita. Namun kadangkala orang yang kita ajak bercanda itu tidak bisa menerima secara mentah guyonan kita. Terus kadang mereka itu istilahnya baperan, membawa hatinya itu sensitif. Jadi ya bisa dikatakan kalau orang itu tersinggung, nanti dia kalau di SMA kadang dia tidak berangkat. Seperti contoh pengalaman saya di SMA, tapi bukan saya ya yang mengalami ini, teman saya itu, kita istilahnya bercanda kepada teman kita namanya X, kita anggap X, tidak mawar, tidak melatih, tapi X ya. Kita bercanda, kita ejek-ejekan ya sebenarnya ejek-ejekannya itu untuk bercanda. Namun pada akhirnya itu si cewek itu menangis, dia keesokan harinya tidak berangkat sekolah. Alasannya apa? Begitu, dia merasa terejek, merasa tersinggung, ya. Jadi jangan, kalau kita istilahnya bullying, kita mengejek, kita bercanda, itu jangan membawa agama, ekonomi, keluarga, ras, dan lain-lain. Bercanda boleh, tapi jangan berlebihan, karena itu dapat menimbulkan masalah sosial gitu. Kalau Anda itu nanti terutama korban yang mengalami permasalahan sosial, langsung ke guru BK Anda, langsung mencari gurunya, langsung konsultasi ke guru BK Anda. Jangan langsung mengambil tindakan, saya bakal keluar dari sekolah ini, saya akan putus sekolah, saya tidak mau sekolah lagi. Itu akan menghancurkan masa depan Anda. Lebih baik Anda konsultasikan kepada guru BK Anda, itu akan lebih baik untuk masa depan Anda sendiri. Ya, kita memasuki masalah yang kelima. Ya, bukan masalah sih, sebab yang kelima yaitu masalah tentang moral. Saya akan membahas tentang moral siswa terhadap gurunya sendiri. Etika yang dilakukan siswa, tata krama yang dilakukan siswa sekarang itu sudah sangat terkikis terhadap gurunya. Mereka sudah kurang sekali menghormati gurunya sendiri, padahal guru itu yang menyampaikan ilmu, yang mendidik mereka, yang memberikan mereka ilmu, yang memberikan motivasi, bahkan yang membuat mereka sukses. Itu juga karena siapa? Karena guru. Namun apa? Siswa sekarang unggah-ungguh tata krama terhadap guru itu sendiri mulai berkurang. Kadangkala kalau dulu kita ya, saya masih mengalami itu saat saya kecil, itu masih kalau sampai di sekolah itu cium tangan guru itu masih dilakukan. Kalau kita berbicara kepada guru, kalau dalam bahasa Jawa itu tidak menggunakan bahasa krama, itu rasanya itu malu. Namun kalau anak-anak sekarang kan enggak, sama gurunya aja, sama berbicara sama temannya, chat sama gurunya aja. Saya itu pernah melihat chat seseorang, anggap aja itu chattingan sama gurunya itu, posting di mana? Kowe ning ndi, Pak? Kowe ning ndi itu bahasa Jawanya adalah kamu di mana, Pak? Kalau tidak, minimal ya kalau dia bisa menggunakan bahasa krama, menggunakan bahasa Jawa yang baik, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan etika yang baik. Karena itu guru kita tetap menghormatinya. Karena berkahnya guru itu bukan karena kecerdasanmu, karena etika dan tata kramamu sendiri.
kita akan masuk yang terakhir ya, terakhir masalah yang ada di keluarga. Baik, saya akan menjadikan saya berubah. Tidak, saya akan memposisikan diri saya di sini sebagai orang tua, dan saya sudah mempunyai anak, begitu ya. Anak itu akan terpengaruh sama tindakan atau kelakuan atau hal-hal yang dilakukan orang tua, karena anak itu akan pertama akan mencontoh orang tua, karena lingkungan yang primer adalah lingkungan keluarga. Jadi anak dapat belajar berkembang, dia dapat bertumbuh berkembang dengan baik atau tidaknya ya tergantung keluarga itu sendiri. Kalau keluarga itu memberikan dia contoh yang positif, anak itu insya Allah akan positif. Seperti contoh begini, kalau orang tua anak tersebut berkembang, pasti anak itu akan tidak suka terhadap kedua orang tuanya. Karena apa? Dalam keluarga yang broken home, orang tuanya aja di rumah bertengkar terus, tidak harmonis. Jadi anak itu merasa, saya tidak mempunyai orang tua, saya kok di sini seperti ini, kok kehidupan saya seperti ini, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang tidak ada yang apa ya istilahnya ya, dia menjadi supporting siswa anak tersebut. Terus ada contoh lagi, selain ini tidak masalah broken home lagi, bukan masalah hati lagi, masalah karir orang tua. Jadi kalau Anda nanti sudah menjadi orang tua, pikirkanlah pekerjaan anak dan istri Anda, terutama keluarga. Karena apa? Ada salah satu contoh itu di Semarang sini di bawah, salah satu mahasiswa, kalau sekarang sudah menjadi mahasiswa di salah satu kampus di Semarang, itu dia kos di Semarang. Orang tuanya semuanya kerja di salah satu wilayah ya, di mana gitu, yang jelas jauh dari anak tersebut dimanja. Memang benar, dia mempunyai uang, mempunyai semua, segalanya dia bisa pakai uang. Dia sampai berani bilang begini, uangku silahkan kamu ambil semua, rumahku silahkan kamu ambil semua, yang penting saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Karena apa? Dia itu mau berkumpul dengan ayahnya, berkumpul dengan ibu, itu sangat sulit, karena ayah dan ibunya sibuk bekerja, sibuk bekerja di luar kota ataupun di mana. Jadi intensif terhadap keluarga, berkumpul kepada keluarga itu sangat kurang. Jadi Anda kalau nanti jadi orang tua, pikirkanlah itu, karena itu menyangkut masa depan. Begitu. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidupku. Ternyata, berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Guys ya, sedikit formal. Baik. Baik. Itulah informasi yang saya sampaikan. Informasi yang saya sampaikan itu saya materinya mengambil dari salah satu buku MKU, bimbingan konseling yang ada di Universitas Negeri Semarang. Itu jadi bimbingan konseling ini adalah salah satu mata kuliah umum yang harus diambil oleh mahasiswa yang ambil prodi pendidikan. Jadi saya mengambilnya dari buku mata kuliah tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih atas konten-konten yang telah saya sajikan di video saya. Saya itu mengambil dari beberapa konten YouTube. Nanti akan saya cantumkan kontennya biar itu tidak plagiasi. Terus saya mohon maaf apabila di tayangan video saya kali ini banyak konten-konten atau cuplikan-cuplikan video yang kurang istilahnya itu menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Dan saya di sini Muhammad Naufal Afham, NIM 210 14 18 011. Gitu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang bermanfaat lah. Itu saya mohon maaf. Dan jangan lupa sebelum saya tutup, jangan lupa like dan subscribe video saya kali ini. Demikianlah video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.